Habis lihat peta dunia, aku kan lihat benua Afrika ya. Aku jadi ingat besok ada ulangan sejarah peminatan materi konflik Afrika. Kita review yuk. Oh iya, yaudah yuk kita bahas. Kita mulai dari konflik di Somalia ya. Oke, iya, konflik di Somalia itu emang kompleks banget ya. Mereka tuh mengalami banyak masalah tahu, mulai dari politik, ekonomi, hingga sosial budaya. Bener banget. Konflik di Somalia sebagian besar dipicu oleh berbagai krisis warisan kolonial yang mengakibatkan perebutan kekuasaan dan konflik bersenjata. Kamu tahu kan kejadian pada tahun 1969? Iya, itu saat Muhammad Syed Barre berebut kekuasaan dari Presiden Sharmark. Barre berkuasa selama 21 tahun sebelum digulingkan pada tahun 1991. Nah, konflik di Somalia ini semakin memburuk setelah itu. Iya bener banget, setelah Bir digulingkan, konflik berkepanjangan terjadi di Somalia. PBB bahkan mengirimkan pasukan perdamaian pada tahun 2000, tapi situasinya tetap sulit. Nah, di tahun yang sama, PBB juga membentuk pemerintahan transisi di Somalia, yaitu TNG atau Transnational National Government, yang kemudian berubah menjadi TFG atau Transnational Federal Government. Tapi kelompok Islamis menentang TFG karena mereka menghendaki pemerintahan berdasarkan hukum Islam. Iya betul, kelompok Islamis itu juga membentuk Islamic Court Union atau ICU, atau juga dikenal dengan SCIC, Supreme Council Islamic Courts, yang dipimpin oleh Syekh Sahrif Ahmed pada tahun 2003. Nah, ICU ini mendapat dukungan dari masyarakat Somalia karena 99,8% itu beragama Islam. Perseteruan antara ICU dan pemerintahan transisi semakin memperburuk keadaan. Bahkan lebih dari 1 juta rumah di ibu kota hancur akibat kekerasan. PBB bahkan menyatakan Somalia sebagai negara dengan krisis kemanusiaan terbesar di Afrika. Sungguh tragis ya. Meskipun upaya rekonsiliasi dilakukan, tetapi konflik terus berlanjut. Kelompok militan seperti Al-Shabaab juga menolak perdamaian sehingga situasinya juga menjadi semakin rumit. Iya, konflik di Somalia menunjukkan betapa sulitnya mengatasi ketegangan dan kekerasan dalam situasi yang kompleks seperti itu. Ya, semoga suatu hari nanti ada solusi yang dapat membawa perdamaian dan stabilitas bagi rakyat Somalia. Amin. Kita harus terus berharap dan mendukung upaya perdamaian di sana. Pastinya. BTW aku lapar tahu. Ke kantin yuk. Sebelum waktu istirahatnya habis, nanti kita lanjutin aja di sana. Gas. Oke, ayo kita lanjutin lagi yang tadi. Oke, sekarang kita bahas konflik di Kongo ya. Itu ceritanya gimana sih? Nah, jadi gini nih ceritanya. Awalnya itu Mobutu Sese Seko, dia menduduki jabatan sebagai Perdana Menteri sejak tahun 1965. Kepemimpinannya di Zaire atau Kongo didukung oleh negara-negara barat, termasuk salah satunya adalah Amerika Serikat. Iya, tapi kemudian Mobutu menunjukkan sikap otoriter dan kondisi semakin memburuk dengan tindakan tentara yang melakukan penyerangan ke rumah warga dan perampokan. Terus ya, akibatnya ini rakyat mulai membenci Mobutu dan pemberontakan pun mulai terjadi. Amerika Serikat bahkan mulai menyerukan perlunya adanya generasi baru pemimpin Afrika. Dalam tanda kutip. Betul, dan konflik sosial antara suku Hutu dan Tutsi di Rwanda juga berimbas ke Zaire, dengan banyak warga Tutsi melarikan diri ke Zaire dan membuat kamp-kamp pengungsian. Suku Tutsi juga diserang habis-habisan loh, dan perang antar suku ini menyeret negara-negara sekitarnya yang lain seperti Rwanda, Uganda, Burundi, dan Angola. Pada 7 Desember 1997, Laurent Desire Kabila menggantikan Mobutu dan mengubah nama Zaire menjadi Republik Demokratik Kongo. Tapi konflik antar negara tetap terjadi, terutama konflik Hutu dan Tutsi. Iya, tapi
upaya perdamaian dilakukan oleh Nelson Mandela yang mengadakan pertemuan di Windhoek, Namibia, itu berhasil tahu membuat kesepakatan gencatan senjata. Benar, namun pada 16 Januari 2001 terjadi pembunuhan terhadap Kabila yang membuat keadaan semakin kacau. Tapi kemudian Joseph Kabila, anak Kabila, terpilih sebagai pengganti ayahnya dan berusaha meredakan konflik. Terus lagi nih, pada tanggal 19 April tahun 2002 itu juga diadakan perjanjian Sun City namanya, yang mempertemukan pemerintah dengan pihak pemberontak. Nah, maka dengan itu muncullah kesepakatan untuk pemerintahan transisi dan adanya pemilu demokratis. Iya, perjanjian ini akhirnya berhasil menandai berakhirnya Perang Kongo. Jadi situasinya semakin membaik setelah itu. Ya, syukurlah kalau memang sudah seperti itu. Semoga juga kedepannya kedamaian bisa terus terjaga, bukan hanya di Kongo tapi di negara lainnya juga. Amin. Ya udah, ayo kita ke taman aja. Di sini rame banget. Iya benar. Yaudah yuk. Oke sih, tinggal satu lagi nih, tentang perang saudara di Sudan. Ayo kita mulai. Iya, perang saudara di Sudan adalah salah satu konflik yang cukup kompleks di Afrika. Sudan terbagi menjadi dua wilayah, yaitu utara dan selatan, dengan perbedaan etnis dan agama yang menjadi akar konflik. Betul sekali, Sudan Utara didominasi oleh etnis Arab yang mayoritasnya adalah Muslim, sementara Sudan Selatan ini mayoritasnya adalah etnis kulit hitam dengan kebanyakan menganut agama Kristen. Terus konflik ini juga menjadi semakin memanas setelah kemerdekaan, bukan? Iya, terutama setelah pembentukan Southern Sudan Liberation Movement atau SSLM oleh Joseph Lagu. Mereka berusaha mempersatukan penduduk Sudan Selatan yang sering terlibat dalam persaingan antar etnis. Tapi ya kemudian, meskipun ada upaya damai seperti perjanjian Addis Ababa yang difasilitasi oleh Kaisar Ethiopia pada tahun 1972, konflik ini tidak sepenuhnya mereda. Kasian banget ya. SPLE dan kelompok lain seperti NDA muncul yang menambah kompleksitas situasinya. Nah, SPLA dipimpin oleh Kolonel John Garang Damapior, sementara NDA adalah kelompok anti pemerintah di Sudan Utara. Konflik antara tiga kubu tersebut semakin memperumit situasi politik dan keamanan di Sudan. Tapi ya pada akhirnya ada cahaya di ujung terowongan, yang dimana perjanjian damai yang dicapai pada tahun 2005 di Nairobi, Kenya, Afrika Timur ini membawa harapan bagi Sudan. Leganya. Iya, perjanjian tersebut membawa beberapa poin penting, termasuk referendum untuk menentukan kemerdekaan Sudan Selatan pada tahun 2011. Dan hasilnya, lebih dari 90% penduduk Sudan Selatan mendukung kemerdekaan, sehingga Republik Sudan Selatan pun berdiri. Sungguh suatu tonggak sejarah bagi Sudan. Semoga dengan kemerdekaannya, Sudan Selatan dapat mencapai perdamaian dan kemajuan yang lebih baik untuk rakyatnya. Ya, semoga kedua negara baik Sudan Utara maupun Sudan Selatan dapat menemukan jalan menuju perdamaian dan pembangunan yang berkelanjutan ya. Iya, doa yang terbaik. Amin. Thank you ya Saf, udah mau review bareng tentang konflik Afrika sama aku. Aku jadi lebih siap buat ulangan besok. Yaps, kembali terima kasih juga bro. Terima kasih ya sih udah ngajakin aku buat nge-review bareng dan juga udah ngingetin aku kalau besok mau ulangan. Yaudah yuk, sekarang kita ke kelas aja. Takut nanti udah masuk. Oke, let's go.